9 tanda rumah terlihat kumuh padahal sudah disapu setiap hari. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rasanya mau nangis di pojok dapur. Kalau ingat energi sudah habis buat pegang sapu dari pagi sampai sore. Tapi rumah tetap kelihatan berantakan dan kusam. Kita semua pasti merasakan fenomena capek maksimal ini. Apalagi sekarang standar estetika rumah di media sosial bikin kita makin insecure. Kalau lantai tidak nampak kinclong seperti kaca, padahal menurut artikel dari desain interior populer, kebersihan itu bukan cuma soal debu yang hilang, tapi soal detail kecil yang sering kita abaikan karena sudah terlanjur terbiasa melihatnya setiap hari. Penting banget buat kita bahas ini supaya tenaga sisa kita tidak terbuang sia-sia buat menyapu bagian yang itu saja, tanpa hasil yang memuaskan. Tanda pertama yang bikin rumah nampak kumuh adalah nat lantai yang sudah berubah warna jadi hitam atau coklat pekat. Ini musuh bebuyutan kita semua, karena mau disapu 1000 kali pun, kalau garis di antara keramik itu kotor, kesan rumah akan selalu terlihat dekil dan tidak terawat. Bayangkan saja kita sudah pakai bedak mahal, tapi garis leher masih daki hitam, pasti tidak enak dilihat sama sekali. Bukan. Jadi coba cek lagi, apakah itu warna asli semennya atau memang kerak sisa air pel yang menumpuk bertahun-tahun sampai jadi fosil di sana. Lanjut ke tanda kedua, yaitu tumpukan alas kaki yang berantakan tepat di depan pintu masuk tanpa rak yang rapi. Masalahnya adalah sandal jepit yang sudah tipis dan sepatu sekolah anak seringkali diletakkan begitu saja sampai menutupi area lantai depan. Ini seperti menyambut tamu dengan rintangan lari gawang karena mereka harus melompat-lompat dulu sebelum bisa masuk ke ruang tamu. Meskipun lantainya sudah disapu sampai licin, pemandangan tumpukan alas kaki yang acak-adakan ini langsung menghancurkan kesan bersih dalam sekejap mata saja. Tanda ketiga yang sering luput adalah adanya keset kain yang sudah kumal, basah, dan warnanya sudah tidak jelas lagi bentuk aslinya. Keset yang tadinya berfungsi membersihkan kaki malah jadi sumber bau dan noda baru kalau kondisinya sudah mengenaskan seperti itu. Kita seringkali sayang membuang keset lama. Padahal itu adalah benda pertama yang bersentuhan dengan lantai bersih yang baru saja kita pel. Tolong ya para bunda, kalau keset sudah terlihat seperti kain pel yang menyerah pada keadaan, lebih baik segera dipensiunkan saja demi kesehatan mata kita semua. Kemudian tanda keempat adalah kabel-kabel elektronik yang menjuntai liar dan berserakan di atas lantai seperti instan tumpah. Kabel charger ponsel, kabel kipas angin, sampai kabel televisi yang tidak dirapikan itu bikin lantai kelihatan penuh sesak dan berdebu. Debu itu paling suka bersembunyi di sela-sela kabel yang ruwet. Jadi, meskipun kita sudah rajin menyapu, area itu tetap akan jadi sarang kotoran. Visual kabel yang berantakan ini benar-benar memberikan kesan kalau pemilik rumahnya lagi stres berat atau malas mengurus detail kecil. Tanda kelima yang sangat mengganggu adalah adanya noda bekas tetesan air atau sisa makanan yang sudah mengering dan lengket di permukaan lantai. Kadang kita cuma menyapu tanpa mengepel secara menyeluruh. Padahal noda lengket itu seperti magnet yang menarik semua debu di sekitarnya. Kalau kita jalan tanpa alas kaki, lalu ada bunyi ceplok-ceplok karena lantai lengket, itu tandanya rumah kita sudah masuk kategori siaga 1. Coba bayangkan kalau ada tamu tidak sengaja menginjak noda sirup yang sudah jadi lem. Pasti rasanya ingin pindah planet saat itu juga. Beranjak ke tanda keenam,
yaitu sudut ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba atau debu tebal yang mulai menggumpal. Kita sering fokus menyapu bagian tengah lantai yang luas, tapi lupa kalau kotoran itu seringnya bermigrasi dan berkumpul di pojokan ruangan. Sudut lantai yang hitam dan berdebu itu menunjukkan kalau proses bersih-bersih kita cuma sekadar formalitas belaka agar terlihat rajin di depan mertua. Sudut ruangan harus tetap bersih, karena di sanalah biasanya kecoa dan kawan-kawannya membangun kerajaan tanpa izin dari kita sebagai pemilik sah bangunan. Tanda ketujuh adalah keberadaan barang pecah belah atau perabotan yang kakinya sudah berkarat dan meninggalkan bekas permanen di lantai. Bekas lingkaran karat itu sangat sulit dihilangkan dan bikin lantai terlihat seperti punya penyakit kulit yang parah. Seringkali kita membiarkan pot tanaman atau rak besi tua menempel langsung di lantai tanpa alas, padahal itu pemicu utama kerusakan visual yang fatal. Kalau sudah ada noda karat, mau pakai cairan pembersih paling mahal pun, biasanya tetap meninggalkan jejak yang bikin hati kita ikut ngenes melihatnya. Selanjutnya, tanda ke-8 adalah penggunaan ember atau wadah penampung air yang berkerak dan diletakkan sembarangan di area lantai basah. Area kamar mandi atau tempat cuci baju seringkali jadi titik buta yang paling cepat terlihat kumuh karena tumpukan kerak sabun di lantai. Lantai yang tadinya berwarna cerah bisa berubah jadi kusam dan licin yang berbahaya bagi keselamatan anggota keluarga kita. Jangan sampai niat hati ingin bersih-bersih, tapi malah berakhir dengan adegan akrobatik karena terpleset lantai yang penuh lumut dan kerak sabun tersebut. Tanda ke-9 yang terakhir adalah gumpalan rambut yang bertebaran di lantai, terutama di dekat meja rias atau area kamar tidur. Rambut itu adalah kotoran yang paling menyebalkan, karena dia ringan dan suka terbang kemana-mana mengikuti hembusan angin kipas. Meskipun sudah disapu, rambut seringkali terselip di kaki kursi atau tersembunyi di bawah karpet, sehingga rumah tetap terasa tidak higienis. Rasanya seperti makan sayur yang ada rambutnya. Meskipun cuma sehelai, tapi sukses bikin selera makan langsung hilang seketika. Dan suasana hati jadi berantakan. Kesimpulan dari obrolan kita kali ini adalah kebersihan lantai bukan cuma soal menyisir debu keluar pintu, tapi soal memelihara estetika secara detail. 9 tanda tadi adalah pengingat agar kita tidak terjebak dalam rutinitas yang sia-sia tanpa memberikan perubahan nyata pada suasana rumah. Dengan memperhatikan area yang bersentuhan langsung dengan lantai, kita sudah melakukan langkah besar untuk menciptakan hunian yang terlihat jauh lebih mewah dan berkelas. Jadi jangan berkecil hati kalau hari ini masih ada yang kurang, karena besok selalu ada kesempatan baru untuk menjadi lebih baik lagi. Sudah siap untuk mengecek pojokan rumah masing-masing? Setelah menonton video ini, sambil membawa lap basah dan semangat baru, berikan komentar di bawah ya, supaya kita bisa saling berbagi ilmu, rahasia emak-emak yang paling manjur. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!